Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Izinkan saya buka dengan pantun saya untuk menyemangati semuanya. Seminar daring di hari Sabtu. Seminar dibuka Pak Wayan Dasna. Ayolah terus semangat mencari ilmu untuk generasi bangsa yang kita cinta. Jadi meskipun hari libur Bapak Ibu, saya lihat antusias sekali. Terima kasih, kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberi kesempatan untuk berdiskusi untuk masa depan anak-anak kita. Sesuai dengan jadwal, saya diberikan topik asesmen literasi. Saya beri tambahan asesmen literasi kritis kreatif, karena dengan tema besarnya tadi yang sudah dikemukakan Bu Wati dari Pusmenjar terkait dengan industri 4.0. Seperti yang sudah kita ketahui, prinsip sebuah asesmen adalah mengetahui dulu apa yang diukur sebetulnya gitu ya. Karena judulnya asesmen literasi, kita perlu tahu dulu apa sebetulnya literasi itu. Saya akan membahas apa itu literasi, apa tujuan besar pembelajaran literasi yang harus diketahui oleh semua guru-guru bahasa Indonesia ya terutama, untuk mengetahui apa sebetulnya ending dari pembelajaran literasi, bagaimana mengasesmennya, bagaimana mengukur, baik secara informal maupun non formal. Kalau tadi Bu Wati banyak berkecimpung untuk asesmen di sekolah, mungkin saya bisa memberi alternatif nanti di pusat kami mengembangkan juga asesmen literasi tapi untuk di perguruan tinggi. Jadi ada beberapa model-model pengembangan yang coba kita diskusikan nanti berangkat dari beberapa konsep asesmen literasi yang sudah ada. Kita lihat gambar kita, ada pergerakan di sana, di sisi kiri dan sisi kanan. Kita melihat dari orang membaca buku sampai ke infografis yang seperti itu. Itu ada maknanya Bapak Ibu, kita bisa masuk ke sebetulnya apa itu literasi. Kalau kita sederhanakan, ada beberapa konsep sebetulnya yang perlu kita pahami dulu sebelum kita mengukur literasi. Literasi awalnya adalah berangkat dari kemampuan membaca. Itu kalau istilahnya mudahnya begitu, ada 4M ya di situ. Kemampuan mengakses, memahami, menggunakan informasi secara cerdas untuk meningkatkan kualitas dirinya, dan berkontribusi dalam masyarakatnya. Jadi ini akan menjadi pegangan konstruk literasi yang kita gunakan. Ada beberapa konstruk lain yang kita jadikan dasar untuk mengembangkan asesmen literasi yang ini. Kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks untuk mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia, dan untuk dapat mengambil keputusan berkontribusi secara produktif kepada masyarakat. Jadi mengapa yang diambil hanya literasi dan numerasi? Inilah jawabannya sebetulnya. Bahwa kita dalam membelajarkan literasi bukan hanya sekedar membaca teks, tetapi endingnya yang perlu kita lihat. Dia akan menjadi warga Indonesia dan warga dunia yang dapat mengambil keputusan, seperti yang diceritakan Bu Wati tadi, secara mandiri dan berkontribusi secara produktif kepada masyarakat. Tujuannya secara garis besar seperti ini sebetulnya. Kalau kita membaca berbagai literatur, tujuan harus kita pahami sebelum mengukur literasi. Siswa mampu menggunakan kemampuan literasinya untuk memecahkan masalah kehidupan sehari-hari
dan berkontribusi secara kritis kreatif. Saya bold di situ. Ini yang diperlukan sebetulnya, hanya alat ya. Setelah tahu tujuannya, orang menilai itu harus tahu ending akhirnya, dampak yang diinginkan gitu ya. Kalau tadi tujuan jangka pendek, ada tujuan akhir yang ingin kita berikan. Ending akhir dari pembelajaran literasi adalah sosok yang literat. Apa itu? Generasi yang mampu menentukan seberapa banyak informasi yang dibutuhkan, mampu mengakses informasi secara efektif dan efisien, mampu mengevaluasi sumbernya secara kritis gitu ya. Ini lebih akurat yang mana gitu. Mampu memadukan informasi yang dipilih ke dalam pengetahuannya sendiri dan mampu menggunakan secara efektif. Itu tujuan akhir gitu yang harus kita ketahui. Tujuan pembelajaran literasi tadi integrated dengan strategi literasinya, berpikir tingkat tinggi ya tentunya, endingnya adalah kemampuan berpikir tingkat tinggi. Sehingga tadi kalau kita lihat soal-soal SMP ya tadi, seperti yang dipaparkan Bu Wati tadi, sudah sangat mengacu pada penalaran gitu. Jadi sebetulnya apapun kurikulumnya, apapun bahan ajarnya, studi-studi internasional itu selalu menilai literasi dan numerasi sebuah bangsa gitu ya. Karena itu adalah kemampuan fundamental yang diukur untuk melihat kualitas generasinya, bisa berpikir atau tidak. Berkaitan dengan itu, sasaran literasinya akan berkembang. Kita lihat ya, mulai dari hanya membaca kata, membaca aksara gitu ya, lalu memahami, berkembang, konsep literasinya berkembang. Lalu ada literasi berimbang, ada membaca, menulis, membaca, berpikir, menulis gitu ya. Yang terakhir, melek multiliterasi. Jadi ada di sini bersinggungan dengan beberapa ini, kalau yang diukur di PISA, di PIRS, AKM yang dirancang Bu Wati tadi di Balitbank, itu berkaitan dengan kompetensi ini. Ada 3 kelompok kompetensi besar yang akan diukur di sana. Retrieve, kemampuan mencari, mengambil, dan memahami informasi tersurat, menginterpretasi dan mengintegrasikan, memahami dengan cara menginterpretasi, mengintegrasikan seluruh informasi tersirat, bahkan yang tersirat pada teks itu. Yang terakhir, kemampuan mengevaluasi. Sebetulnya ada ya bersinggungan ya dengan beberapa yang sudah kita bahas tadi dari konsep literasi. Ini yang digunakan di PISA, di PIRS, di AKM, yang beberapa akan di launching itu ya, yang sudah diuji cobakan dan menjadi kebijakan yang sudah kita kaji. Sebetulnya agak berbeda memang untuk literasi ya. Kita tidak mengenal lagi selalu dengan taksonomi Bloom gitu ya. Guru-guru bahasa Indonesia sudah sangat familiar harusnya dengan yang harus diukur, yang dari bawah mulai dari literal, informasi literal, menata, bagaimana menata ide gitu ya, meringkas dari semua, mengambil inti, mengklasifikasi, menata kembali misalnya, mengumpulkan, mengkategorisasi, inferensial itu bisa memprediksi, menyimpulkan, kira-kira orang ini asumsi yang digunakan apa, di ujungnya ada apresiasi ya, bagaimana kita mengapresiasi, mengkritik, menilai, memberi komen secara cerdas gitu ya, sebetulnya sudah ada di sini. Berikutnya, kalau kita lihat lingkaran yang lebih besar lagi, itu ada literasi media, ada literasi kritis kreatif, ada literasi informasi. Jadi sebetulnya ada perkembangan yang luar biasa karena menyesuaikan dengan konteks yang ada,
seperti yang tadi sudah ditayangkan Bu Wati, bahwa sasaran PISA pun akan bergerak terus begitu. Mengapa? Karena menyesuaikan dengan ada literasi media, ada literasi digital, literasi kritis kreatif, literasi informasi begitu. Yang nanti akan kita assess baik dalam asesmen pembelajaran, ada asesmen hasil, ada asesmen diri. Di luar lingkaran kuning itu yang paling besar di sana adalah sosok literat yang kita inginkan seperti tadi. Sosok yang kritis, yang kreatif, produktif untuk berkontribusi gitu. Jadi semangatnya semangat solusi. Untuk kemampuan kritis yang kita kembangkan di perguruan tinggi, kita berdasar pada ini, jadi tidak dimulai dari retrieve, tetapi kita menggunakan interpretasi. Ada beberapa seperti ini. Ini dari beberapa yang kita kembangkan di lembaga kami. Untuk yang perguruan tinggi, kami bukan kita mulai dari retrieve, integrate, dan di situ, tetapi kita berdasar pada dua konsep konstruk ini. Ada literasi kritis, kita mulai dari menginterpretasi. Bagaimana mahasiswa menginterpretasi data-data, menginterpretasi fakta, ditambah dengan pengetahuan yang dia miliki, begitu ya, kemampuan menginferensi, menganalisis, mengeksplanasi, mengevaluasi, diakhiri dengan bagaimana dia memutuskan, mengambil keputusan sendiri, begitu, yang kita sebut dalam regulasi diri. Jadi seperti yang dicontohkan Bu Wati tadi, bagaimana dia memutuskan. Gitu. Nanti kita berikan contoh ya di belakang. Literasi kritis ini kita kawinkan dengan literasi informasi. Mengidentifikasi kebutuhan informasi, memahami cara efektif untuk menelusuri informasi. Bagaimana cara menelusuri informasi? Ini juga kita assess, kita ukur Bapak Ibu. Membandingkan dan menganalisis informasi, membandingkan misalnya ada info dari WHO seperti ini, dari dokter yang satu seperti ini, dokter yang lain seperti ini, dibandingkan, dianalisis, dievaluasi, lalu dimanfaatkan dengan menerapkan etika, tesis dan menciptakan. Jadi di sini untuk di perguruan tinggi kita mengembangkan asesmen literasi yang berdasarkan pada pemecahan masalah berbasis literasi kritis dan literasi informasi. Inilah dasarnya literasi digital yang kita gunakan itu menjadi dasar untuk pengembangan asesmen literasi. Pembelajaran literasi kita desain seperti ini, asesmennya. Tekniknya, kalau kita melihat asesmen adalah satu bangunan sistem yang utuh gitu ya. Kita tahu arah pendidikan kita kemana, tujuannya seperti apa, kebijakan tentang apa yang akan di-assess, apa, kurikulumnya apa, capaian pembelajarannya apa. Nah, di dalam proses yang saya warnai biru itu, disitulah sebetulnya asesmen sudah terjadi. Jadi yang dikembangkan paradigmanya, di Balitbank juga ada beberapa alat yang sudah dikembangkan, bagaimana melakukan asesmen di dalam proses. Jadi balikan yang mahal itu. Pada pembelajaran daring seperti ini, hal yang mahal yang tidak bisa diberikan guru adalah memberikan balikan. Kalau kita bertemu di kelas, kita bisa memberi balikan, baik balikan sikap, balikan keterampilan, balikan, oh ini kurang begini, memberi langsung ya. Nah, sekarang yang berkurang di masa daring dari hasil penelitian kami di analisis kebutuhan untuk melihat proses asesmen daring yang dilakukan, itu yang mahal adalah balikan. Bagaimana guru memberi balikan yang disebut dalam konsep assessment for learning ya, AFL itu, ada yang assessment as learning. Bagaimana dia anak-anak diajari, disitulah sebetulnya yang harus kita pikirkan bersama-sama, padahal mahal sekali. Balikan ini dari beberapa penelitian menunjukkan bahwa balikan dari guru, baik balikan proses, balikan hasil gitu ya,
itu sangat mempengaruhi hasil pembelajaran. Tanpa balikan, kita tidak bisa mencapai maksimal. Karena ibarat mendiagnosis gitu, kalau sudah didiagnosis, tahu asesmennya, lalu diberi balikan seperti apa. Jadi balikan itu adalah sesuatu yang menyatu di dalam proses pembelajaran yang harus dilakukan, dan itu asesmen. Jadi asesmen bukan hanya di hasil dan dampak ya pada warna pink dan kuning itu, tetapi yang paling penting adalah di proses. Bagaimana kita memberi balikan, feedback. Ini di Pusmenjar sudah dikembangkan beberapa tools untuk mendiagnosis gitu. Jadi kalau begini, jadi kalau membuat pertanyaan sudah digradasi. Misalnya kalau membuat pertanyaan kok tidak bisa menjawab pertanyaan nomor 1 misalnya, berarti ini sakitnya di mana? Kalau sakitnya di mana, obatnya apa gitu. Itu yang perlu dipikirkan oleh guru-guru. Ini teknik asesmennya. Kita ada 3 teknik, berarti ada asesmen di dalam kelas, itu yang biasa disebut asesmen for learning, asesmen as learning, dan asesmen of learning. Jadi di hasil gitu ya. Kita tidak boleh langsung di pembelajaran daring biasanya menggunakan asesmen of learning. Jadi hasilnya saja dikumpulkan, tetapi sebetulnya balikan itu yang diinginkan. Akan diobati seperti apa. 3 teknik itu, lalu dampaknya juga kita lihat secara utuh, apakah sosok literate sudah muncul di anak-anak kita. Belajar sepanjang hayat, apa dia selalu senang belajar gitu. Seperti Bapak Ibu semuanya yang hari ini mengikuti, berarti kan senang belajar sepanjang hayat. Meskipun agak dipaksa-paksa sedikit ya, mungkin ya. Tetapi kita bermimpi bahwa generasi muda kita nanti belajar sepanjang hayat. Senang, karena dia akan terus belajar gitu ya, terus mengkritisi informasi dan seterusnya. Tantangan kita, bagaimana seperti ini, kita balik nanti. Bahwa asesmen as learning itu dan menjadi piramida dari yang paling bawah, gitu. Asesmen for learning. Of learning-nya di ujung, jadi sedikit sekali. Tapi yang banyak adalah asesmen yang di bawah. Bagaimana kita memberi balikan, bagaimana siswa mencoba menilai dirinya sendiri, begitu. Ini tantangan terbesar kita, karena kita masih banyak menggunakan asesmen off-nya yang paling banyak. Jadi kalau mendengar kata asesmen penilaian itu bayangannya angka, rapot, gitu ya, skor gitu. Kenapa? Karena yang off itu masih di paling bawah untuk Indonesia. Ini pada hasil penelitian banyak menunjukkan feedback itu adalah faktor yang paling murah, tapi hasilnya sangat jitu gitu ya. Kalau kita lihat ada feedback, metakognitif, strategi, ini asesmen as learning ya sebetulnya, tutorial, ternyata itu efeknya banyak dan harganya murah gitu. Kalau guru mau mencari murah meriah berarti menggunakan ini. Di sini cakupannya tadi apa yang sudah dipelajari, apa yang belum diketahui siswa, apa yang saja yang bisa dilakukan siswa, apa yang membingungkan siswa, ini yang tidak bisa dipotret kalau pembelajaran daring Bapak Ibu, bagaimana sikap siswa dalam proses mencapai KD, dan seterusnya. Ini tujuannya menyediakan umpan balik, berdasarkan pengamatan, membantu siswa mencapai kemampuan maksimal. Ada beberapa contoh di sini, saya berikan contoh, kita menggunakan prinsip literasi berimbang Bapak Ibu. Jadi ada beberapa contoh teknik asesmen literasinya, ada yang formal, ada menggunakan tes IC, tes pilihan ganda yang tadi disebut Bu Wati tadi, tes pilihan ganda kompleks yang dicoba di Jawa Bumuk tadi, bentuknya tes pilihan ganda kompleks dengan jawaban-jawaban yang sangat banyak, ada penjodohan. Ada asesmennya yang informal. Misalnya ada book buddy, ada book talk gitu ya. Portofolio, membaca dan menulis. Yang ini yang kalau pembelajaran daring seperti ini sangat penting portofolio itu diberi balikan begitu dengan cara seperti apa yang akan kita cari. Jurnal refleksi, orang tua diberi seperti form gitu untuk nyentang apa? Kita centang anak-anak dia ajari. Karena orang yang hebat adalah orang yang bisa menilai dirinya sendiri. Kita bermimpi punya generasi yang
bisa menilai dirinya sendiri dengan checklist yang sudah kita persiapkan. Ada konferensi membaca, konferensi menulis, ada storytelling, ada presentasi, mungkin hasil-hasil membacanya yang kita munculkan di sana. Ini Bapak Ibu saya berikan contoh bagaimana sebuah stimulus percakapan di media sosial itu bisa kita jadikan soal sebetulnya untuk melatih kemampuan berpikir kritis mereka. Ini saya ambil dari sebuah percakapan WA begitu, ada daftar pasar yang kena COVID gitu. Lalu ada ibu-ibu yang ngechat begitu. Mungkinkah ini hoax ya ibu-ibu ya? Dianggap saja sungguhan gitu. Buat kita jaga-jaga. Lalu yang punya ponsel itu menjawab seperti ini. Di masa pandemi untuk jaga-jaga dianggap saja bukan hoax, Bu. Kalau ada info, yang satu meremehkan COVID, yang satunya menganggap bahaya, lebih baik ikut yang kedua. Kalaupun ternyata tidak bahaya, tidak apa-apa dan tidak rugi. Tapi kalau yang benar yang bahaya, kita sudah berjaga-jaga. Lalu ada ibu-ibu yang menjawab lagi, iya ya Bu, iya ya Bu. Gitu. Itu bisa kita tanyakan untuk mengambil keputusan dia, setujukah dengan pendapat pemilik ponsel? Jelaskan alasanmu. Berarti dia harus tahu literasinya bahwa pemilik ponsel itu yang warnanya bukan putih gitu ya. Itu juga bisa pertanyaan, siapa yang percaya hoax tentang pasar yang pedagangnya terjangkit COVID? Kira-kira grup itu terdiri atas siapa saja? Di situ ada informasi pojok 02. Ada yang menyapa dengan ibu-ibu. Anak-anak diajak memprediksi kira-kira siapa ya anggotanya grup itu gitu. Apa tujuan ibu-ibu tanya, ini hoax atau enggak ya? Kalau pasar Malang, pasar Karangploso itu ternyata terjangkit COVID dari fakta dari daftar itu ya yang beredar. Bagaimana sikap pemilik ponsel terhadap virus corona misalnya? Kira-kira saran apa? Dan ini yang nomor 5 dan nomor 6 itu sebetulnya yang membedakan yang kita kembangkan di perguruan tinggi untuk literasi untuk mahasiswa, mereka akan memproduksi sesuatu. Kira-kira saran apa yang akan diberikan para pembicara? Lalu disuruh membuat poster yang isinya satu visi dengan pemilik ponsel tadi. Ada beberapa. Nah, seperti ini, misalnya kita lihat dari dua info. Ada info dari WHO tentang virus, ada informasi ditanya di situ. Ada pertanyaan. Apa tujuan WHO menuliskan bahwa karakter virus yang masih baru dan belum diketahui dengan sempurna? Apa makna ini? Ini harus ditangkap gitu bahwa bisa saja semuanya terjadi karena semuanya belum pernah tahu dengan sempurna begitu ya. Ini pertanyaan integratif yang perlu kita. Lalu yang paling penting adalah yang terakhir itu. Buatlah poster kreatif untuk meyakinkan masyarakat bahwa kita harus selalu waspada karena karakter virus yang belum diketahui secara pasti. Menulis dalam bentuk IC, bisa dalam bentuk poster, dalam bentuk stand up comedy misalnya. Jadi kalau Bintang Emon misalnya merespon dalam bentuk parodi tentang corona itu sebetulnya dalam bentuk kreativitas yang harusnya mahasiswa juga bisa merespon seperti itu. Kalau ini dari soal-soal SMP ya, kalau SMP bisa dalam bentuk membuktikan gitu ya. Jadi ada narasi, ada cerita, lalu disuruh bertanya itu ada, berikan satu hal yang membuktikan bahwa kejadian itu mungkin bukan sebuah mimpi. Jadi diajak berpikir, bernalar, memprediksi gitu, berasosiasi. Kira-kira seperti itu yang mungkin mimpi enggak ini? Bagian mana yang menunjukkan? Satu hal yang membuktikan bahwa itu mungkin mimpi, yang satunya bukan mimpi, mungkin bukan mimpi. Di situ kita menggiring anak-anak latihan berpikir gitu ya, secara kritis berdasarkan fakta-fakta atau informasi yang digunakan. Juga ini SMP juga ada memprediksi dia apa yang terjadi kalau ini seperti ini. Padahal dia membaca sebetulnya prosedur ya, ada prosedur begitu, lalu disuruh memprediksi. Pada langkah ketiga, jadi ada langkah-langkah prosedur begitu, ditanyakan langkah ketiga dalam percobaan rayap, menurut pendapatmu apa yang akan terjadi jika kamu memindahkan ini ke sini begitu. Karena di situ ada kata kiri, kalau kanan, nah ini kalau sudah ketemu penyakitnya siswanya seperti ini, berarti perlu terapi gitu yang harus dikembangkan. Ini mari teman-teman di perguruan tinggi mungkin mencari obatnya.
Kalau sudah asesmen itu kan alatnya untuk mendeteksi gitu. Tapi kalau sudah terdetek misalnya dia memang sakit begitu di tahap penalarannya, mau diapakan? Itu yang PR kita bersama, tantangan kita bersama. Bahkan untuk mengakses, ini SD ini, saya berikan contoh, ini saya ambil dari Pearce ya, untuk SD, bagaimana cara menelusur dengan rangsang-rangsang digital informasi tadi. Bagaimana kalau mencari informasi secara efektif itu diajarkan mulai SD. Jadi kalau kamu mencari informasi X, mana yang harus diklik dan seterusnya. Itu kita ajarkan ke sana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.